Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bro Heri. Waalaikumsalam, Coach Seno. Salam sehat. Ya, saya selalu bersemangat nih. Heri ini kan kayak orang maju tak gentar membela yang benar. Semangatnya militan gini untuk belajar lebih dalam, lebih luas tentang insurance. Ya. Terima kasih ya selama ini dipercaya jadi coachnya. Yeah. Seneng nggak di coach nih? Bukan, udah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Wah, bisa aja. Kan kalau Ya, cuma bilang seneng gitu kan, nah itu lumrah gitu. Saya udah nggak bisa ngomong lah pokoknya. Ya, yang juga membuat seorang coach senang itu keberhasilan dari coachingnya, orang yang di coach gitu. Mudah-mudahan jadi dalam waktu dekat udah bisa pecah telur, terus ada efek multiplier dan terjadi penjualan. Amin, amin, amin. Amin ya. Jadi Sobat Seno ketemu lagi dengan Bro Heri. Kalau pada rekaman terdahulu kita bahas tentang bagaimana mengatasi keberatan ya dengan 4 no itu ya. Masih ingat nggak, Her? No apa, no apa, no apa, no apa? No hurry. Wah. No need. No money. No trust. Wah. Kalau secara akademisi Heri saya kasih nilai 100 poinnya nih. Secara akademis ya. Dia mencatat, mendengar, memberikan feedback berupa apa tadi catatan yang diutarakan gitu. Tinggal prakteknya nih yang dituntut. Oke? Ya, sip. Dikit Oke, lagi, Bro dikit. Heri. Dikit lagi close ya. Sobat Seno dan Bro Heri, hari ini topik kita adalah mengenai after sales service. Bagaimana untuk memanage atau mengelola service yang excellence. Pelayanan yang prima. Ya kan gitu. Service excellence atau excellent service. Gitu. Dalam bahasa Inggris kan gitu ya. Nah, Sobat Seno perlu ketahui bahwa karena Heri ini baru memulai karirnya dalam life insurance business, jadi memang sampai hari ini keberhasilannya belum. Udah nampak di depan mata gitu, tapi belum berhasil close ya. Jadi cerita mengenai pelayanan penajuannya, ceritanya agak imajiner atau berdasar pengalaman-pengalaman Heri di masa lalu yang non-insurance business gitu kan Heri ya. Ya. Oke. Ingat-ingat deh Heri dulu sebelum bekerja di ABC Life ini tempat Heri bekerja, pernah jualan sesuatu dan memaintain kliennya enggak? Apa saja deh, bebas. Produknya bebas, jasanya bebas. Mungkin saya bisa beri beberapa ide, silakan. Apa ya? Ingat-ingat dulu ya. Ingat deh. Mungkin pernah jualan properti, jualan produk perbankan, atau jual motor, jual mobil. Nah, itu tuh coach. Motor. Motor. Oh, pernah jual motor. Jual motor sendiri atau jualin motor orang atau? Jualin motor teman orang. Jualin motor teman. Oke. Jadi motornya dia BU lah ceritanya, BU, dia minta tolong ke saya, tolong jualin uang ya. Kali aja ada temen lo ada yang mau kan begitu. Terus ya. Itu sih ya udah. Ya kontak teman-teman yang perlu gitu kan, kontak teman-teman yang perlu. Akhirnya ada nih satu teman yang perlu. Terus saya udah hubungin, saya temuin, akhirnya goal. Motor terjual. Pindah tangan. Motor pindah tangan. Cuman kondisinya adalah si pembeli tidak mau balik nama, maunya nanti kalau misalnya mau perpanjang pinjam KTP aja. Nah, maintenance-nya saya adalah gini. Nanti kalau udah apa-apa pokoknya sama Heri aja, gitu kan. Ya udah, si teman ini percaya dengan saya, teman yang membeli juga percaya sama saya gitu. Jadi pada saat waktunya perpanjang STNK, nah, teman si yang membeli motornya menghubungi Her, nih tanggal besok udah mau habis nih STNK-nya, tolong dong pinjam KTP-nya. Ya udah, itu kan salah satu memaintain juga kan artinya gitu. Pinjam KTP-nya, terus dia bilang, yaudah deh Heri aja sekalian yang perpanjangin ke Samsat, terus gua kasih ongkosnya. Udah perpanjang, selesai, KTP-nya balik lagi, STNK-nya dibusudah dengan yang baru. Boleh.
Itu berlangsung berapa kali? Atau berapa tahun? 1 kali perpanjangan. Perpanjangan kedua masih Heri juga yang urus. Iya, perpanjangan kedua masih. Yeah. Good. Kita coba analogikan atau kesetarakan gitu antara apa yang dilakukan Heri dengan apa yang terjadi di life insurance business ya. Ya. Sebetulnya boleh dipaksakan untuk disama-samakan juga sih. Penjual motornya adalah prinsipalnya gitu. ABC Life-nya kan, pemilik motornya nih. Ya kan gitu. Pemilik motor adalah perusahaan tempat Heri bekerja. Heri sebagai penjualnya adalah agennya dong, kan gitu ya. Agen. Di asuransi yang dijual polis atau produk asuransi. Pembelinya adalah prospek yang jadi klien kan, jadi pemegang polis atau tertanggung, gitu ya. Ini cakep nih yang dilakukan Heri, nanti bisa dibawa ke kehidupan bisnis asuransi sebetulnya. Ya. Jadi yang dilakukan Heri dengan meminjamkan KTP itu, pada umumnya yang terjadi di asuransi, misalkan suatu kali kliennya Heri merasa, bantuin saya dong mencairkan klaim tahapan, ya bisa gitu ya. Ya. Ini di sana ada gangguan internet nggak? Kok bunyi grup-grup gitu? Enggak. Apa di tempat saya ya? Enggak ya? Enggak. Suara saya terdengar tapi? Jelas. Jelas ya. Ya gitu ya. Prospek datang atau telepon, Pak Heri, ini kalau berdasarkan polis, beasiswa anak saya udah jatuh tempo nih. Apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu ya, Heri nanti berarti menghubungi perusahaan asuransi. Kan gitu kan? Atau yang lebih ekstrim terjadi klaim kematian. Ahli warisnya penerima manfaat asuransi ngubungin Heri. Kayak saya meninggal, saya penerima manfaatnya. Apa yang harus saya lakukan? Dokumen apa yang harus saya kumpulkan? Itu Heri yang ngurus. Gitu. Betul ya Heri ya? Sip. Jadi di dalam bahasa asuransi itu, ketika polis diantar, sebetulnya penjualan belum selesai ya. Penjualan justru baru dimulai, karena asuransi itu jangka panjang. 10 tahun, 20 tahun, ada jenis yang seumur hidup lagi. Jadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesional agennya tinggi loh. Gitu. Jadi begitu si agent closing itu bukan berarti sampai disitulah pekerjaan agent selesai. Enggak. Harus terus long term. Long term, betul. Nah, tetapi dalam prakteknya jangan khawatir. Biasanya ketika tahun kedua jatuh tempo premi atau polis, ada divisi-divisi atau departemen yang membantu pelayanan-pelayanan dari tadi. Misalnya mengingatkan preminya jatuh tempo gitu. Tapi agen berkewajiban tetap keep in touch dong. Makanya produk-produk asuransi sampai memberikan komisi sampai tahun ketiga untuk produk tradisional. Tapi bisa sampai tahun kelima untuk produk unit link. Maintain. Komisi jalan terus. Oke nggak? Oke kan ya? Nah, menurut Heri nih, hal-hal atau benefit apa yang bisa Heri peroleh sebagai penjual kalau hubungan kita baik dengan klien? Dalam konteks agen asuransi ya. Keuntungan apa tuh? Buat Heri ya, buat Heri. Kalau saya klien, saya pemegang polis, Heri agen yang jual kepada saya. Kalau hubungan kita baik, Heri dapat manfaat apa aja tuh kira-kira? Manfaat yang paling nyata adalah gini. Dia bisa saja adiknya, wah saya punya agen nih, ikut aja asuransi sama dia nih, sama dia orangnya enak nih, bla 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 bla, kan dia kasih referensi gitu ya. Well, gitu. Itu adalah kalau kita terus keep in touch, berhubungan baiknya itu kayak begitu akan dikasih referensi berikutnya gitu. Itu berarti benar banget. 100 poinnya. Ada lagi nggak kira-kira? Kan gitu ya, jadi penjual harus ada digali terus kreativitas. Ingat kelingking. Ada lagi nggak? Betul, itu betul banget. Jadi manfaatnya adalah saya sebagai pemegang polis menjadi nominator. Nominator itu orang yang menunjuk nomini ya, orang menunjuk nama. Bahasa sederhananya ya, orang yang beri referensi kepada Heri untuk ditawarkan produk. Betul. Ada lagi nggak kira-kira?
Nggak apa-apa sih. Ting. Nah, saya bantu ya. Paling sederhana apa? Pembelian berulang. Iya. Kan kita lazim ya punya barang nggak cuma satu kayak rekaman terdahulu kan sepatu tuh. Tapi beda Habis produk. itu Tapi beda beda produk. produk atau beda polis ya kan? bisa menutup kemungkinan gitu kan, betul nggak? Tadi nggak berpikirnya Betul. gini. Tadi berpikirnya begini soalnya. Berpikirnya gini. Gimana? Kalau dia sampai 5 tahun, 10 tahun dengan yang dia sudah jalani, ya udah dia itu aja gitu. Nggak bisa beli produk yang lain. Ternyata bisa ya. Artinya dia di produk yang lain bisa gitu. Di orang yang sama. Sangat bisa. Nggak ada aturan di sisi hukum, undang-undang, peraturan atau peraturan internal perusahaan asuransi yang membatasi jumlah polis yang bisa dimiliki oleh seseorang. Nggak ada. Percaya atau tidak, nanti Heri tonton rekaman yang lain ya. Di situ ada agen senior namanya Ibu Irma Idris. Rekor dia adalah 9 polis dari 1 orang. 9. Bisa 8 ya, 9. Yang kan tadi ini buat gini. Iya, 9. Kembali ke tadi, Mbak Heri lupa. Alasan orang untuk membeli polis atau tujuannya kan beda-beda. Itu. Kebutuhan. Iya. Satu buat pendidikan anak, satu buat kesehatan, satu buat pensiun. Kan gitu. Satu buat perlindungan kecelakaan. Banyak. Bisa, boleh. Tetapi sedikit menyimpang ya dari diskusi kita ya. Secara underwriting itu kan proses menilai dan menyeleksi risiko. Ya. Nanti ada konsekuensinya tapi secara underwriting. Kalau saya punya 9 polis, setiap polis kan ada nilai santunannya ya. Uang pertanggungan bahasanya. Ini 100 juta, ini 200 juta. Itu dijumlahkan biasanya. Gitu. Jadi bahasa underwriting itu JRA, jumlah risiko awal. Karena 9 polis yang saya punya, kalau rata-rata 100 juta, 9 kali 100 berapa ya? 900 juta kan? Ya. Artinya kalau saya meninggal, anggap semua polis 9-9-nya adalah jenis polis asuransi jiwa ya. Yang memberi santunan jika saya meninggal gitu kan. Ya kan? Kan ada asuransi kecelakaan juga ada. Kalau kecelakaan kan tidak selalu meninggal. Berarti kan perusahaan tempat saya membeli polis harus mengganti 900 juta kan ya? Betul ya? Karena 9 polis. Nah, JRA tadi untuk menghitung biasanya semakin tinggi santunannya ada syarat-syarat tambahan. Misalnya saya diminta ikut medical check up namanya gitu. Jadi usia tertentu dengan uang pertanggungan tertentu harus medical check up yang jenis ini gitu. Ada. Nanti itu kita bisa bahas di segmen berikutnya. Konsekuensinya itu aja. Jadi kembali ya. Udah 2 tuh. Kalau Heri memaintain hubungan dengan klien, kata Heri betul tadi. 1, Heri bisa mendapat referensi. 2, Heri bisa melakukan penjualan ulang kan gitu, repeat sales. 3 apalagi Heri? Kalau ada 1 lagi deh, biar otaknya panas. Biar berpikir. Punya ide lain nggak? Catat dulu. Oh ya, perlu diulang nggak? Atau Heri yang mengulang sendiri? 1 apa yang inget nggak? Heri yang nyebutin sendiri harus ingat dong. Referensi. Good. 2. Pembelian berulang. Ya, pembelian dari sisi saya ya, prospek dari sisi saya kan penjualan berulang. Sama. Ya kan betul nggak? Kalau dari sisi agen kan penjualan berulang. Kalau dari sisi prospeknya kan pembelian berulang. Sama ya. Yang ketiga jadi apa? Belum punya ide? Belum. Kantong dan dompet Heri tebel. Nah, dari mana tebelnya tadi? Produk-produk asuransi itu ada jenis yang memberi komisi sampai 3 tahun. Biasanya memang komisi, jadi ada produk yang begini. Komisi di tahun pertama 20%. Komisi di tahun kedua 10% dari premi yang dibayar. Komisi di tahun ketiga 5%. Gitu. Makin turun memang. Artinya apa? Kalau hubungan kita baik, nasabahnya rutin membayar premi, kan polisnya tetap berlaku ya. Tapi kalau nasabahnya hubungannya jelek, dia kecewa, dia batalin di tengah jalan bisa. Bisa nggak? Bisa ya.
artinya kesempatan Heri untuk dapat komisi tahun lanjutan jadi hilang dong kalau dia membatalkan. Gitu. Jadi kalau hubungan baik terjaga, pundi-pundinya Heri itu makin berkembang, semakin banyak kliennya Heri, di-maintain bagus, kayak bola salju, percayalah. Itu yang membuat kenapa agen asuransi bisa kaya. Iya. Dari kumulatif komisinya, Pak Heri. Tapi kan kalau dia insuransinya yang kan ada kita tuh produknya yang 300.000, 300.000 kan. Kalau itu kan kalau 20% jadi berapa persen? Ya berarti Heri mentertawakan diri sendiri karena apa? Kalau misalnya gini, kalau misalnya dalam kurun waktu 1 tahun, 6 bulan, makanya baru yang itu tuh, baru yang nilai produknya yang 300.000. Nah, itu tetap aja kan kita komisi tetap sampai 1 tahun kan kayak gitu, karena kan itu dilihat dari ininya dia, ya kan? Oke, mungkin Heri butuh simulasi ya, sederhana aja. Ada pemegang polis 300.000 per bulan kan? Anggap komisinya 20%. Coba matematiknya 20% kali 300.000 berapa cepat? Ayo. Ayo. Kan financial consultant nih. Ayo 20% dari 300.000. Nggak usah pakai kalkulator. 1/5 dari 300.000 berapa? Klik. 150 ya? Wah. Hah? 150 dong. Buat selepet loh. 300.000 dibagi 5 kan gitu. Berapa 300.000 dibagi 5? Ya ampun, ini mesti belajar matematika. 60.000. Ya cara kerjanya gini. Saya pemegang polis, deal nih sama Heri 300.000 per bulan ya. Beli 1 Januari 2021 nih. Jadi komisinya Heri tiap bulan 60.000 sampai 12 bulan. 60.000 masuk rekening. Kalau di tahun kedua, biasanya komisi lebih kecil, nggak 20% lagi, 10%. Ayo cepat, 10% dari 300.000 berapa? 30.000. Salah selepet. Nah, di tahun kedua ini dapat 30.000 tiap bulan. Kalau sampai tahun ketiga ada lagi 5%, ya kali aja 5%. Itu cara kerjanya. Dan tentu saja komisi Heri baru bisa keluar kalau dia bayar. Iya dong. Betul nggak? Kalau nasabahnya bayar premi. Kalau dia bayar per tahun kan, nggak bulanan. Ya sama. Kan tadi Berarti 12. ya tinggal matematika sama 20% kali setahun kan 20% kali 3,6 juta ya. Iya. Iya. Berapa hasilnya? Ya udah segitu deh pokoknya. Ya. Sama. Ya. Tapi memang setiap coach, setiap leader pasti menyarankan. Sarankan prospeknya untuk bayarnya tahunan, jangan bulanan. Pertama, administrasinya lebih mudah dong buat prospek karena mengingat bayaran bulanan tuh udah banyak ya. Tiap bulan kan orang misalnya bayar langganan TV berbayar, bayar telepon yang berbayar, pulsa berbayar kan ada tuh postpaid ya. Yang diingat terlalu banyak gitu. Nanti lupa. Gitu. Kecuali dia auto debit, makanya tahunan. Tahunan juga komisi Heri gebukannya terasa. Lebih gede dong, walaupun persentasinya sama. Kalau dapatnya 60.000 cepat habis gitu. Orang pegang uang kecil cenderung cepat habis ya. Oke. Kembali. Ini topik kita lagi membahas mengenai pelayanan pura jual. Jadi intinya sih sama dalam berhubungan kemanusiaan juga sama. Jadi ilmu-ilmu bisa dipraktekkan. Tadi kan Anda jual beli motor. Heri pernah nggak punya kasus, punya cerita di mana punya persahabatan yang demikian panjang gitu hubungannya, kontaknya. Di luar saya ya. Jadi Sobat Seno nih saya sama Heri memang udah kenal dari zaman SD ya. Jadi udah 40 tahunan ya. Ada juga ya? Ada. Boleh ceritain nih, kok bisa awet? Namanya Mr. J. Oke, kenapa bisa terus tetap berhubungan, bisa awet, bisa deket? Pertama memang pernah
satu sekolah. Oke. Yang kedua, tempat tinggal kita tuh nggak berjauhan. Oke. Berjauhan. Terus apa? Hobinya tuh sama gitu loh. Oh, apa? Kesamaannya apa hobinya? Ya, demen jalan-jalan, demen makan, kayak gitu-gitu. Jalan-jalan makan, oke. Ya, itu yang membuat jadi persahabatan itu menjadi langgeng gitu ya. Ya. Terus ya sekali dua kali berbenturan itu biasa. Biasa kan. Itu kita nggak pernah anggap itu sebuah apa persoalan yang besar gitu. Biasa. Jadi besar, oke. Itu yang membuat kita jadi sama-sama menerima gitu. Kalau yang ini bisa begitu. Oh dia oke. Sebaliknya juga kita gini juga dikritik sama teman kita juga oke, good. Selagi itu positif ya. Itu yang bikin persahabatan saya sama Mr. J ini jadi panjang. Gitu. Yang lebih penting yang mau saya ketahui adalah sebetulnya apa yang pernah Harry beri atau apa yang Harry treat atau perlakukan ke dia. Kalau dari sisi Harry nih, nggak usah cerita Mr. John-nya nih. Karena saya tahu persis Mr. John ini udah baik, nyediakan rumah, nyediakan wifi, nyediakan Indomie untuk recording ya. Harry apa yang pernah di gift, diberi oleh Harry? Ya kayak misalnya dia mau pergi gitu ya, mau ke suatu tempat, mau ketemu dengan seseorang umpama gitu, bukan urusan saya tapi urusan Mr. J. Itu saya kalau dia bilang, lu ada waktu nggak buat anterin gue? Oke. Oh, mengantar. Karena Harry lebih mobile ya, mengantar pergi, apalagi Her? Kalau dia suka sakit gitu, ngeluh sakit. Oh, memberikan bantuan, ya, tawaran bantuan. Oh, ya udah. Harry internetnya rada terganggu kayaknya. Coba dites vokalnya lagi. Coba bicara sedikit. Halo? Ya. Oh, jadi di tempat Harry kayaknya. Nggak apa-apa. Ya udah, apa yang Harry alami, apa yang Harry jalankan di dalam kehidupan sehari-hari, itu kan poin pembelajaran berarti ada engagement ya, ada keterikatan dengan sahabat Mr. John tadi, sebut aja John ya. Kedua ada yang Harry beri, ada take and give ya. Harry memberikan jasa untuk mengantar ketika dibutuhkan. Sebaliknya dia juga memberikan kebaikan berupa rumahnya jadi studio untuk rekaman gitu kan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di insurance business juga sama. Jadi berusaha kemudian nanti kalau udah punya klien, diberi sesuatu yang datangkan benefit untuk dia. Gitu. Di rekaman yang lalu kan dikasih contoh tuh, salah satu bisa diberi kepada calon klien pun udah bisa kan. Tadi Ibu Dewi kan berupa kan seniman, diberi informasi oleh Harry mengenai ada pameran gitu. Ya, kepada klien juga diberi itu. Terus tadi ada yang menarik tuh. Kita berdua punya kesamaan hobi. Suka makan dan suka jalan. Nanti itu bisa diperhatikan juga tuh, Bro Heri, kepada klien. Kalau katakanlah kliennya hobi bulu tangkis, gitu ya. Lupakan pandemi. Sesekali datangin ke tempat dia bermain bulu tangkis tuh latihan. Karena saya tahu Heri nggak bermain golf kan kayak saya kan. Kliennya, karena golf juga mahal modalnya gitu ya. Kalau kliennya suka main bola gitu kan, rangkum gitu. Ya, kira-kira gitu. Paling sih sebagai penutup saya menyarankan kepada Heri, kalau nanti Heri udah punya klien, lakukanlah pelayanan secara personal, Heri. Secara individual, bukan massal. Saya beri contoh dan bedanya ya, Heri. Jadi maksud saya jangan salah tangkap nih. Pelayanan massal, pelayanan yang untuk rame-rame boleh dilakukan, boleh, bukan tidak boleh. Tapi efektivitasnya jauh lebih rendah dibanding pelayanan sifatnya personal. Pelayanan massal contohnya gini nih. Hari Raya Idul Fitri. Ya, Heri punya 100 klien. Kebetulan anggap aja 100-100-nya muslim gitu. Terus Heri ngucapin selamat lebaran dengan kartu yang sama, kartu digital ya. Ucapan yang sama ke 100 klien cuma brung gitu. Itu massal dong. Nggak ada kesan apa-apa ya.
betul ya? Karena semua orang juga melakukan hal yang sama, itu masalah. Tapi kalau personal, itu lebih menyentuh. Saya beri contoh nih ya. Kan Heri punya data barmaid ya, di prospecting. Seorang penjual yang hebat, bahkan datanya bukan cuma data kliennya ya, data keluarga kliennya juga. Sebetulnya gampang ya. Heri bisa dapat data itu dari mana? Dari SPAJ Heri. Surat permohonan asuransi jiwa. Kan setiap orang mau beli asuransi kan dia ngisi data ya. Seno Wibowo, istrinya Nyonya Seno, tanggal lahirnya ditanya. Nanti polis asuransi mau jatuh kemana? Ke istri dan anak. Anaknya ditanya namanya juga kan. Tanggal lahirnya juga. Itu catat, Her. Catat. Simpen datanya. Dan Heri punya kuasa atas itu. Heri yang jadi agennya kan. Nah, pelayanan personal kayak gini, Her. Coba. Tersentuh nggak hatinya seorang prospek ketika ditelepon sama Heri gini? Halo, selamat sore Pak Seno. Semoga sehat saja hari ini. Pak, mengingatkan Pak, minggu depan hari ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu loh. Wah, keren kan. Atau hari ulang tahunnya Ibu loh Pak. Gitu. Kan ada datanya. Maksudnya hari ulang tahun istrinya gitu. Heri telepon Seno. Heri ngingetin Pak Seno, minggu depan ulang tahun Ibu loh. Boleh saya bantu bookingkan restoran untuk merayakannya Pak? Oh itu kelompok-kelompok prospeknya itu Her. Percaya nih, saya pernah coba. Jangan-jangan dia lupa sama ulang tahun istrinya. Betul nggak? Bisa jadi kan manusiawi juga. Ini ada agen penuh perhatian dengan saya, mengingatkan, dan nggak ada biayanya untuk Heri. Gitu. Heri jangan sok tahu. Kalau begini sok tahu Heri namanya. Pak Seno, mengingatkan minggu depan Ibu ulang tahun. Kira-kira hadiah apa yang bisa saya belikan untuk Ibu mati loh nanti kalau dia minta hadiah yang mahal. Betul nggak? Betul nggak? Kecuali ini bisnis besar ya. Kalau bisnis besar ya kita pebisnis, penjual ada pebisnis, boleh. Korbankan komisi untuk biaya servis, boleh. Tapi Heri belum di kelas itu kan ya. Di rekaman sebelah, Ibu Irma itu udah senior. Preminya bisa 500 juta. Coba 30% dari 500 juta berapa, Her? Ayo matematik. Ayo. Parah nih matematiknya. 30% kali 500 juta berapa? Sepertiga. 250. Dari 500. Hah? 250. Oh, parah nih lu. Dirimu aku kursuskan kumon nanti ya atau ikut di ruang guru. Banyak kan main di luar. Nah iya makanya. Ya bagi 3 aja. 500 juta bagi 3 kan kira-kira 160-an ya. Gitu ya. Nah itu komisinya segitu. Karena ya produk ini jual unit link. Artinya kalau udah di level dia, nawarin memberi servisnya kayak tadi aman. Ibu lagi pengen apa Pak? Anggap istrinya, suaminya bilang, iya sih kemarin dia ingin tas sebut merek tertentu ya. Karena dia merasa tas lamanya sudah usang. Anggaplah korbanin 5 juta dari 160 juta kan nggak kerasa. Kalau Heri jangan. Makanya bantuin booking tempatnya udah keren. Gitu ya. Terus rahasia nih, rahasia. Sebetulnya Heri juga ada bisnis sampingan dengan cara begitu. Kan banyak tempat-tempat di Jakarta, tempat romantis ya. Di sepanjang Sudirman aja tuh ada tempat tuh di atas The Plaza tuh lantai 48 bisa romantis di situ ngeliat Jakarta dari atas. Itu lumayan mahal di sana. Kalau Heri bisa bookingin dia di situ, Heri bisa join sama marketingnya juga kan. Gue bawa klien ya, 2 orang, lu bookingin tempat, komisi bagi 2. Sah nggak? Sah aja dalam penjualan. Nggak ada uang haram kok. Gitu. Jadi kira-kira gitulah. Saya nggak suka terlalu teoritis. Silakan Heri, masih ada pertanyaan nggak tentang after sale service, tentang pelayanan purna jual? Cukup. Cukup ya? Oke.
Kalau cukup saya yang tutup ya. Jadi kalau video yang pertama dan kedua kita gandengkan, umpamanya Ibu Perupa tadi, Ibu Dewi jadi kliennya Heri, maintenance-nya ya cari yang sesuatu yang berhubungan dengan seninya dia gitu. Terus pasok informasi, pasok adanya pameran atau galeri, kenalkan orang yang kolektor seni, kan gitu. Itu personal sifatnya. Gitu. Kepada klien yang lain, Ibu Mawar, saya nggak tahu profesinya apa, mungkin anggap dia penggemar tanaman di rumah, beri pasokan informasi tentang tanaman. Itu yang saya maksud personalized service gitu. Itu lebih menyentuh. Oke, apa yang bisa Heri tarik pelajarannya dari pelayanan Purnia Jual untuk menutup diskusi karena mau maghrib juga? Udah mulai lelah dia, karena belum lapar dia. Kopinya udah di-cut dulu. Apa aja yang bisa ditarik? Dipelajari, diterapkan. Nanti saya bantu. Dengan after sales service yang kita jalankan, bisa jadi referensi, tambah referensi. Oh, itu benefitnya, referensi. Terus bisa si prospeknya membeli berulang. Oke. Tiga. Cuan. Ya. Profit buat aneh. Ya, tepatnya bukan profit lah, pendapatan. Ya, karena kalau profit tadi harus dikurangin biaya operasionalnya dong, biaya bensin, biaya pulsa, itu baru profit. Ya, kan? Oke, tadi yang terakhir apa tadi? Lakukanlah pelayanan tidak secara massal tapi individual. Ya, secara personal atau individual, lebih menyentuh ya. Ada lagi yang didapat? Cukup? Tadi mengapa ngasih tahu istrinya ulang tahun loh gitu. Itu kan salah ya, satu. Itu salah satu contoh, nanti bisa dikembangkan dengan cara itu touchful ya, menyentuh sekali. Oke, Sobat Seno dan Bro Heri, tadi perbincangan kita dengan Bro Heri mengenai pelayanan Purnia Jual, mudah-mudahan menginspirasi bukan saja agen asuransi yang menonton ini ya. Karena apa-apa yang menjadi ide dari diskusi kita kan juga bisa diterapkan oleh penjual yang lain ya. Jual properti, penjual dari banking, penjual mobil, penjual motor, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi teori-teori dan gagasan yang ada di teori-teori pelayanan prima tadi bisa diterapkan di dalam membangun hubungan dengan teman lama juga ya. Oke Bro Heri, semangat terus, maju terus, berkembang terus. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.